Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-6. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan sedikit rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau Takuma Ino dan kawan-kawan sudah mulai bertarung melawan para pengguna kutukan yang menjaga tirai di Shibuya. Dan celakanya nenek Ogami yang dilawan Takuma malah melakukan ritual pemanggilan arwah, tepatnya di sini yang dibangkitkan adalah Toji Zenin. Ini merupakan hal yang buruk buat Takuma Ino. Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Cerita dimulai dari flashback nenek Ogami. Ini merupakan kilas balik dari para pengguna kutukan yang jahat, sebut saja Shaman kategori kriminal. Ini tentang masa lalu dari nenek Ogami. Cerita ini berlatar di suatu apartemen di mana ada seorang ayah dan anak gadisnya yang sudah SMA sedang mengobrol setelah menjalani keseharian mereka. Anak gadis tersebut duduk di pangkuan sang ayah lalu memberi ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Dan saat si anak tersebut duduk di pangkuan ayahnya, secara mengejutkan dia menusuk leher belakang dari ayahnya. Dalam kondisi sekarat, sang ayah bertanya tentang siapa dia ini sebenarnya, dan dia juga menanyakan keberadaan putrinya yang asli. Anak gadis tadi melangkah pergi dan wajahnya mulai berubah menjadi nenek Ogami. Saat sudah kembali ke wujud aslinya, nenek Ogami bilang kalau anak gadis itu sudah ia bunuh, karena untuk melakukan teknik perubahan wujud dibutuhkan tumbal. Nenek Ogami juga bilang kalau saat gadis itu sekarat, dia masih sempat meneriakkan nama ibunya. Cerita ini menggambarkan nenek Ogami sedang menjalankan suatu pekerjaannya, yaitu sebuah misi pembunuhan. Kilas balik Jiro Awasaka. Latar cerita kali ini berada di sebuah hutan yang mana Jiro sedang melakukan pekerjaan kotornya. Terlihat di sini dia mengubur hidup-hidup dua orang manusia biasa, tapi dia menyisakan kepala mereka tetap di atas tanah. Yang terpendam hanya badan mereka. Secara bergilir, Jiro menguliti kulit wajah mereka. Satu wajah sudah diselesaikannya. Sedangkan saat mau menguliti manusia yang satunya lagi, korbannya tersebut memohon ampun untuk dilepaskan. Jiro tapi tidak memperdulikannya. Dia mulai menguliti wajah orang tersebut sambil bilang dengan santai kalau ini adalah pekerjaan rutinnya, yaitu menghabisi manusia. Ini adalah sedikit kilas balik nenek Ogami dan Jiro yang menjalani kehidupannya dulu dengan penuh kebebasan dan terus mengikuti kata hati mereka. Para penyihir Jujutsu tidak ada yang pergi memburu dua orang ini karena sedang disibukkan mengurus kutukan yang jumlahnya tiba-tiba bertambah banyak. Cerita kemudian berpindah ke suatu danau di mana Jiro dan nenek Ogami mendapatkan suatu tawaran pekerjaan dari seorang informan. Pekerjaan kali ini adalah menghabisi anak dari keluarga Gojo yang terlahir dengan Sick Eyes dan teknik kutukan Limitless. Kalian juga tahu sendiri siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru yang mereka maksud di sini. Tapi pekerjaan kali ini sistemnya adalah siapa yang cepat dialah yang dapat. Imbalannya pun sudah lebih dari ratusan ribu. Baik nenek Ogami dan Jiro terlihat begitu antusias dengan pekerjaan kali ini. Masing-masing dari mereka pun mulai pergi dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu pada target mereka kali ini. Dua orang ini mengawasi Gojo Satoru yang masih kecil dari kejauhan. Dan hal nggak terduga pun terjadi. Saat masih mengintai dari jarak yang cukup jauh, baik Jiro maupun nenek Ogami tiba-tiba gemetar ketakutan. Dan mereka merasakan suatu tekanan yang begitu mengerikan dari Gojo Satoru yang masih kecil. Mengejutkannya lagi, keberadaan kedua orang ini diketahui secara jelas oleh Gojo Satoru. Dia menatap ke arah kedua orang ini dengan tatapan yang begitu tajam sambil seakan-akan memperingatkan mereka untuk tidak macam-macam. Di momen inilah Jiro dan nenek Ogami sadar kalau target mereka kali ini adalah sesuatu yang harusnya nggak mereka ganggu. Mereka berdua juga paham sekarang kenapa para kutukan juga bertambah kuat. Itu karena adanya keberadaan dari Gojo Satoru. Semenjak Gojo lahir, keseimbangan kekuatan di dunia telah berubah secara drastis. Lihat kan, Gojo udah ditakutin semenjak dia masih kecil. Dan semenjak kejadian itulah nenek Ogami dan Jiro memutuskan untuk bersembunyi dan tidak mengacau. Karena mereka takut kalau harus berurusan dengan Gojo Satoru. Gertakan yang percuma. Sekarang cerita kembali ke masa depan di tempat Jiro melawan Itadori dan Megumi. Pertarungan terus dilanjutkan dengan adu pukul. Tapi Jiro sekarang mulai melakukan serangan balik, nggak diam bertahan saja. Itadori kali ini sampai tertendang kepalanya, sedangkan Megumi berhasil didesak oleh Jiro Awasaka. Dua anak ini akhirnya terpaksa mundur dulu untuk memikirkan langkah mereka selanjutnya. Megumi tahu kalau kemampuan daya tahan Jiro yang luar biasa ini pasti berhubungan dengan teknik kutukannya. Belum lagi kekuatan serangannya juga begitu dahsyat.
Saat sibuk menganalisa kemampuan Jiro, Megumi tiba-tiba teringat dengan Gojo Satoru. Dia kemudian berteriak ke arah Jiro dan bilang kalau Gojo Satoru sekarang sedang ada di Shibuya. Sebaiknya kau segera kabur dan tinggalkan saja penjagaan tirai di sini. Jiro pun malah tersenyum dan bilang pada Megumi kalau gertakannya itu percuma. Kalianlah sendiri yang membocorkan informasi kalau Gojo telah disegel. Itu begitu terdengar jelas dengan teriakan yang begitu lantang beberapa waktu yang lalu. Teriakan Itadori yang dia maksud ya. Jiro juga menambahkan kalau semisal Gojo Satoru memang baik-baik saja, kami para pengguna kutukan pasti lebih memilih di rumah untuk tidur saja. Melihat respon Jiro ini, Megumi menyimpulkan kalau lawannya kali ini pasti juga nggak bisa ngalahin Gojo Satoru. Dan dia merasa kalau teknik kutukan Jiro ini pasti nggak begitu spesial. Pembicaraan berhenti sebentar, dan Jiro kali ini bilang kalau memang mereka berdua sudah nggak ada niatan untuk bertarung lagi, dia bakal segera menghabisi mereka. Megumi menyadari sesuatu lagi dari perkataan Jiro ini. Dia merasa kalau musuhnya nggak ingin mengulur-ngulur waktu, karena takut teknik kutukannya bakal segera terungkap. Megumi kemudian menggunakan salah satu dari teknik 10 bayangannya, yaitu Rabbit Escape, untuk mengalihkan perhatian lawannya. Dua anak ini sekarang mundur sejenak. Sambil menjauh dari lawannya, Megumi bilang pada Itadori kalau dia sekarang sudah tahu teknik kutukan milik Jiro Awasaka. Toji Zenin versus Takuma Ino. Kali ini cerita berpindah ke tempat Toji Zenin yang sudah dibangkitkan. Takuma Ino masih bingung mengenai kemampuan dari nenek Ogami ini. Dia memiliki dugaan kalau nenek Ogami ini mungkin seorang necromancer, karena dia menggunakan teknik pemanggilan arwah untuk berubah wujud. Dalam keadaan diam dan fokus melihat pergerakan lawannya, Takuma masih belum tahu kalau yang dibangkitkan oleh nenek Ogami itu adalah Toji Zenin. Tapi instingnya sadar kalau orang yang dibangkitkan itu sangatlah kuat. Tak mau buang-buang waktu lagi, Takuma Ino memanggil monster pembantu nomor 4 yang bernama Ryu. Dalam melakukan teknik pemanggilan monster pembantu ini, tiba-tiba saja penutup kepala Takuma sudah diambil oleh Toji. Dan saat menoleh ke belakang, Takuma langsung menerima pukulan yang begitu keras dari Toji Zenin tepat di wajahnya. Belum selesai sampai di situ saja, Toji kemudian memegang kerah baju Takuma dan dimulailah pukulan beruntunya yang menghujam ke arah wajah Takuma Ino. Oh ya, menginformasikan saja, Toji Zenin yang dibangkitkan ini untuk sekarang masih di bawah kendali Nichi ya, cucu dari si nenek Ogami. Teknik kutukan inverse. Kakek Jiro masih terjebak di antara teknik Shikigami milik Megumi, yaitu Rabbit Escape. Jiro pun sadar kalau yang dilakukan lawannya hanyalah pengalih perhatian saja. Dia merasa kalau Itadori dan Megumi sedang bersiap melakukan serangan kejutan di balik gerombolan kelinci yang banyak ini. Yang terjadi berikutnya, Megumi tiba-tiba menonaktifkan teknik Shikigami Rabbit Escape-nya. Gerombolan kelinci pun lenyap, tapi secara mengejutkan Shikigami gajah milik Megumi menjatuhi Jiro dari atas langit. Gajah ini ukurannya tergolong besar, tapi Jiro mampu menggendong makhluk tersebut dengan cukup mudah. Jadi Jiro nggak tertindih oleh si gajah ya. Megumi pun menonaktifkan kembali teknik kutukannya. Shikigami gajah itu pun menghilang di sini. Jiro Awasaka terlihat cukup kesal atas tindakan Megumi yang mengaktifkan dan menonaktifkan teknik kutukannya berulang-ulang. Dia pun menantang Megumi untuk menghadapinya secara langsung. Tiba-tiba saja secara mengejutkan Itadori malah melempar mobil ke arah Jiro tadi. Tapi dia masih bisa menahannya sih. Jiro pun akhirnya sadar kalau Itadori ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia pun mulai meningkatkan kewaspadaannya terhadap pergerakan dari Itadori. Selagi kakek Jiro melempar mobil yang mengenainya tadi, datang serangan dari Megumi yang menggunakan pedang. Tapi Jiro sudah mengantisipasinya dan melakukan serangan balik. Megumi malah yang terdesak di sini dan jadi harus bertahan. Saat Jiro fokus pada Megumi, dia menyadari pergerakan Itadori yang sedang mengumpulkan energi kutukan untuk melakukan serangan penghabisan. Jadi kakek Jiro sudah bersiap melakukan antisipasi akan serangan dahsyat dari Itadori nantinya. Di momen Jiro hendak menerima serangan kombinasi Itadori dan Megumi, akhirnya dijelaskan bagaimana cara kerja teknik kutukannya. Teknik kutukan miliknya bernama inverse, mudahnya bisa disebut pembalik. Tapi ini bukan teknik kutukan pembalik seperti milik Gojo Satoru dan Yuta Okotsu ya, ini berbeda. Saat inverse diaktifkan, semakin kuat suatu serangan maka akan dibuat kian melemah, dan berlaku juga sebaliknya ya. Ini menjelaskan kenapa serangan brutal dari Itadori dan kombinasinya dengan Megumi tidak bisa melukai Jiro sama sekali. Pukulan kuat dua anak ini hanya terasa seperti sentilan jari saja buat Jiro Awasaka. Strategi kemenangan. Cerita mundur sejenak ke momen di mana Megumi yang menggunakan Rabbit Escape untuk mengalihkan Jiro Awasaka beberapa waktu yang lalu.
Megumi di sini menjelaskan hasil analisanya tentang teknik kutukan Jiro pada Itadori. Teori Megumi mengenai teknik kutukan inverse ini didasarkan pada fakta kalau serangannya sendiri yang lebih lemah dari Itadori malah bisa berdampak pada Jiro. Selain itu, bukti pendukung lainnya adalah saat Jiro dijatuhkan oleh Itadori dari gedung setinggi 41 lantai. Harusnya Jiro menerima dampak yang fatal, tapi dia malah tidak tergores dan berdarah sedikit pun setelah jatuh setinggi itu. Megumi juga menambahkan kalau teknik inverse Jiro nggak sesederhana kelihatannya. Karena kalau memang tekniknya begitu sederhana, harusnya hembusan angin biasa saja bisa menghancurkan sekujur tubuhnya. Sejauh pengamatan Megumi, teknik inverse Jiro tidak bekerja seperti itu. Dia merasa kalau ada batas maksimum dan minimum dalam penggunaan tekniknya. Diibaratkannya serangan minimumnya adalah dari seekor tikus, sedangkan serangan maksimumnya berasal dari seekor gajah. Dengan ambang batas seperti itu, menjelaskan kenapa hembusan angin biasa nggak ngehancurin tubuh Jiro Awasaka. Selain teknik inverse, ada teknik lain lagi dari kakek Jiro ini menurut Megumi. Jiro bisa melindungi dirinya dengan suatu energi kutukan untuk mengatasi serangan yang menggunakan teknik atau alat kutukan. Teknik kutukan Jiro ini terdengar cukup hebat, tapi kalau dibuat menghadapi Shaman seperti Goju Satoru nggak bakal berguna. Karena kekuatan serangan Goju Satoru jauh berada di luar ambang batas yang sudah ditetapkan Jiro Awasaka. Megumi juga merasa kalau Jiro bakal kesulitan jika harus berhadapan dengan pengguna teknik kutukan yang tergolong rumit. Dengan analisa tersebut, baik Itadori dan Megumi akhirnya merencanakan suatu serangan kombinasi tak terduga. Jadi bakal ada dua tipe kekuatan serangan yang bakal mereka coba. Ada serangan lemah dan serangan yang kuat bakal dilakukan dua bocah ini secara bersamaan untuk membuktikan teori Megumi tentang teknik inverse milik Jiro. Kita kembali ke momen Itadori dan Megumi yang menyerang Jiro bersamaan. Serangan yang kuat dari dua anak ini ternyata hanya pengalian saja. Secara tak terduga ada kekuatan serangan yang lemah berhasil melukai Jiro. Serangan lemah tersebut berasal dari kata Shikigami milik Megumi. Hanya dengan menjulurkan lidahnya ke arah perut Jiro, kata Shikigami tersebut berhasil melukainya. Melihat hal itu berhasil, Itadori dan Megumi terus menghujam Jiro dengan berbagai pukulan beruntun. Jiro pun sampai muntah darah dan dia pun berteriak sekuat tenaga dengan maksud menunjukkan kalau ini belum berakhir. Itadori dengan energi kutukan yang meluap-luap bersiap melakukan pukulan penghabisan. Jiro menyadarinya dan bersiap mengantisipasinya. Hal yang luar biasa terjadi di sini. Pukulan penghabisan dari Itadori mengarah pada Jiro dengan sekuat tenaga, tapi tiba-tiba pukulannya terhenti di udara. Itadori melakukannya dengan sengaja. Setelah itu, dengan sedikit dorongan saja pada tinjunya, Itadori malah berhasil menghempaskan Jiro sampai tak sadarkan diri. Megumi memujinya karena ternyata Itadori bisa melakukan serangan yang terstruktur dan mengatur kekuatan dari pukulannya itu sendiri. Ya, Megumi sampai memuji seperti ini karena yang kita lihat selama ini itu Itadori selalu memukul membabi buta dan acak. Demikian pembahasan kali ini, kita lanjutkan lagi di insiden Shibuya bagian ke-7 nanti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.